Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan membahas mengenai Injil. Apa Injil itu? Para penganut Tritunggal dan yang lain-lainnya itu, mereka menganggap Injil itu adalah kitab. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu mereka sebut Injil. Ya, mereka memahaminya seperti itu. Dan kitab-kitab yang lain mereka mengatakan, oh itu hanya tulisan Paulus, gitu ya. Nah, kita akan lihat dari Markus 1 ayat 1, apa Injil itu, ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Oh, ternyata Injil itu adalah Yesus. Ya. Kita juga akan melihat dari Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Perhatikan, Injil, I-nya huruf besar. Ya. Bagaimana mungkin Injil yang kalau ya pemahaman Tritunggal itu, Injil itu adalah kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Bagaimana mungkin itu diberitakan kepada Abraham? Sementara Abraham sudah ada sekian ribu tahun lebih dulu, ya, dibandingkan dengan penerbitan atau tulisan dari kitab-kitab ini. Bukankah pada saat Yesus mati pun baru kitab-kitab ini ditulis? Bagaimana mungkin kitab itu diberitakan kepada Abraham? Sudah mengerti kan? Bahwa ternyata Injil itu sesuai dengan Markus 1 ayat 1 itu adalah Yesus, ya. Lalu kita lihat Injil apa yang diberitakan kepada Abraham, ya. Injil yang bukan kitab, ya, seperti yang tadi saya sudah bacakan, ya, dari Markus 1 ayat 1, ya. Injil telah diberitakan kepada Abraham, artinya Yesus telah diberitakan kepada Abraham. Itu maksudnya, ya. Mulai kan? Kita lihat bukti-buktinya. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Ya. Itu bercerita tentang apa? Abraham bertemu dengan Melkisedek. Ya. Yang pertama, Abraham bertemu dengan Melkisedek itu di dalam roh, ya, bukan secara fisik berhadapan muka, ya. Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, Melkisedek punya ciri-ciri 100% Yesus. Dialah Injil itu. Itu yang bertemu dengan Abraham, ya. Dalam Ibrani 7 ayat 3 disebutkan, Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah,
harinya tidak berawal, ya, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena dia dijadikan sama dengan anak Allah, ya, berarti Yesus kan, dia tetap menjadi imam selama-lamanya. Jadi inilah pertemuannya antara Abraham dengan Melkisedek. Kalau pertemuan ini secara fisik, maka itu akan menabrak Yesaya 43 ayat 10. Kenapa? Karena Allah dibentuk hanya sekali, yaitu pada saat Allah menjadi manusia, lahir lewat Maria. Ya kan? Hanya sekali. Jelas bukan? Jadi pertemuannya juga secara roh antara Abraham dengan Melkisedek. Ya. Yang ketiga, Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. Itulah dia, Yesus, yang menjadi imam berdasarkan apa? Hidup yang tidak dapat binasa. Imam untuk selama-lamanya. Ya. Jadi terjawab sudah ya, bahwa benar ya, Injil yaitu Yesus telah diberitakan kepada Abraham. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat terus memotivasi Bapak Ibu untuk membaca Alkitab. Jangan baca-baca yang lain. Alkitab dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Shalom.